Pada suatu masa yang jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar di bumi tumbuh dan runtuh, di wilayah yang kelak dikenal sebagai kawasan Ninawah, takdir sedang ditulis oleh tangan-tangan malaikat. Di antara nama-nama para nabi yang kelak memikul pesan ilahi, terdapat satu nama yang diselimuti kisah paling dramatis tentang kesabaran, Yunus bin Matta alaihi salam. Di langit, para malaikat mencatat nasib sebuah kaum yang dikenal sombong, angkuh, dan keras kepala. Mereka adalah kaum Ninawa, bangsa besar yang hidup di lembah subur tepi sungai Tigris. Mereka memuja berhala, hidup dalam kemewahan, dan menolak semua nasihat tentang Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada kaum inilah Allah mengutus seorang nabi. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ninawa bukan kota kecil. Bangunannya tinggi, pasarnya ramai, dan kapal-kapal dagang melintasi sungai dengan membawa rempah, gandum, serta manik-manik berharga. Para pedagang kaya hidup dengan penuh kemewahan. Namun kemakmuran itu dibayangi kesesatan. Di setiap sudut kota berdiri patung-patung berhala. Setiap pagi, suara peniup tanduk memanggil warga untuk memberi sesembahan. Aroma dupa menyelimuti udara, seakan mencoba menutupi hati mereka yang gelap. Nabi Yunus masuk ke kota itu tidak dengan kereta megah atau barisan pengawal. Ia datang sebagai lelaki biasa, sederhana, berwibawa, dan penuh ketenangan. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, ia berkata kepada penduduk Ninawa, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa. Tinggalkan berhala-berhala kalian. Sesungguhnya azab akan datang jika kalian terus membangkang." Suara Nabi Yunus menggema di pasar, di gang sempit, hingga balai kota. Namun kaum Ninawa tertawa. Mereka mengejek, menghina, bahkan ada yang menyeramnya dengan debu. Mereka berkata, "Siapakah engkau, wahai Yunus? Hanyalah seorang lelaki biasa. Jangan ajari kami tentang Tuhan." Hari demi hari Nabi Yunus menyampaikan dakwahnya. Tahun demi tahun ia bersabar, namun penolakan kaum itu seakan tak ada ujungnya. Nabi Yunus adalah seorang nabi, tetapi tetap seorang manusia. Ia melihat kaumnya makin melampaui batas. Mereka melakukan kezaliman, merendahkan kaum lemah, dan mentertawakan larangan Allah. Dalam hati, ia berkata, "Sampai kapan mereka seperti ini? Sampai kapan aku berbicara tanpa didengarkan?" Suatu hari, setelah dakwahnya kembali dilecehkan, Nabi Yunus bangkit berdiri di tengah kota. Dengan suara yang tinggi, ia berkata, "Jika kalian tidak beriman, maka bersiaplah. Azab akan datang dalam waktu dekat." Ucapan itu menggetarkan beberapa orang, tetapi sebagian besar justru semakin mengejek. Dalam kegudahan dan rasa kekecewaan, Yunus meninggalkan kota itu. Namun ia pergi tanpa izin dari Allah untuk meninggalkan tugasnya. Inilah awal dari takdir besar yang menantinya. Tak lama setelah Yunus pergi, langit berubah. Awan hitam pekat berkumpul dari segala arah. Angin mengamuk dan suara gemuruh terdengar dari langit seperti ribuan besi bergesekan. Kaum Ninawa tiba-tiba dicekam ketakutan. Mereka berteriak, "Ini pasti azab yang diancamkan Yunus." Anak-anak menangis, perempuan memeluk bayi mereka, para lelaki saling memandang dengan mata penuh ketakutan. Azab tampak begitu dekat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, kaum Ninawa bersujud, menangis, dan memohon ampun. Mereka keluar dari rumah, tua, muda, kaya, miskin, semuanya berkumpul di tanah lapang. Mereka merendahkan diri, mengangkat kedua tangan, dan menyesali kesalahan mereka. Tangis mereka membelah langit. Dan Allah yang Maha Pengasih menerima taubat mereka. Awan hitam perlahan menyingkir, angin mereda, dan cahaya matahari kembali bersinar. Sementara itu Nabi Yunus berjalan jauh dari kota itu. Ia merasa telah gagal. Ia merasa sudah memberi peringatan namun tak seorang pun mendengarnya. Akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Kapal besar bersandar, siap berlayar. Tanpa pikir panjang, ia naik. Kapal itu berlayar jauh ke tengah lautan.
Namun, mendadak badai besar datang. Angin mengamuk seperti binatang liar, ombak menjulang seperti gunung, dan kapal hampir terbalik. Para pelaut berteriak, "Ada dosa besar di antara kita. Kita harus undi siapa yang harus dilemparkan ke laut." Mereka mengundi, dan nama yang keluar adalah Yunus. Mereka mengulang, nama itu tetap Yunus. Ketiga kalinya, tetap Yunus. Yunus mengangguk. Dengan pasrah, ia melompat ke tengah gelombang. Saat tubuhnya tenggelam, seekor ikan besar atas perintah Allah datang menelannya tanpa melupai tubuhnya. Sedalam sekejap, kegelapan menyelimutinya. Ada 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Di dalam kegelapan itu, Yunus menangis. Ia sadar, ia tak harusnya meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minadz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu mengguncang langit. Para malaikat berkata, "Ya Allah, itu suara hamba-Mu Yunus yang selalu Engkau dengar beribadah sebelum ini." Allah menjawab, "Aku akan menyelamatkannya." Di dalam perut ikan, Yunus merasakan pedihnya penyesalan, merasakan dingin air laut, nafas lembab ikan, dan setiap kali ikan bergerak tubuhnya terguncang. Dan ia terus berdoa siang dan malam tanpa henti. Setelah beberapa hari, ikan itu diperintahkan mendekati pantai. Dengan satu hentakan, ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya rusak oleh asam lambung ikan. Ia hampir tak bisa berdiri. Allah menumbuhkan pohon yaktin seperti labu untuk memayungi dan memberi makan Nabi Yunus. Daunnya lebar, batangnya kuat, buahnya segar. Beberapa hari ia pulih di bawah pohon itu. Namun suatu hari, pohon itu layu dan mati. Yunus sedih. Allah menegurnya, "Engkau bersedih karena pohon yang tumbuh dalam semalam lalu musnah. Namun engkau tak bersedih melihat kaummu binasa bila engkau tinggalkan." Takdir itu mengajarkan Yunus tentang besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, betapapun berdosa mereka. Dengan kekuatan yang pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawah. Ia membayangkan kaumnya mungkin sudah binasa oleh azab. Namun betapa terkejutnya ia. Mereka menyambutnya dengan tangis haru. Mereka telah beriman. Mereka telah berubah. Kaum Ninawa menjadi salah satu kaum yang selamat dari azab berkat pertaubatan besar mereka. Dan Yunus pun kembali berdakwah dengan cinta, kesabaran, dan kelembutan yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Kisah ini mengajarkan, kesabaran adalah inti dakwah. Allah Maha mengampuni siapapun yang bertaubat. Doa Nabi Yunus adalah doa penyelamat. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jangan menyerah pada manusia, karena hati bisa berubah seketika bila Allah menghendaki. Dan demikianlah kisah Nabi Yunus alaihi salam, sebuah kisah penuh harapan, penyesalan, pengampunan, dan kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya.